Ini sebuah kehormatan mungkin ya, karena jarang banget memang Om Pedro bisa membuka pintunya untuk memperlihatkan koleksinya. Bisa gini, terus dia bisa buka sendiri. Gitu. Biar kayak Iron Man. Om, kamar mandinya begini Om. Saya pakai sepatu apa enggak nih, jadi bingung kan kita kan untuk masuk ke kamar mandi ini kan. Ini ada di selnya, ini ID-nya. Ini beberapa, ini kebetulan gue juga dapat tanda tangan Messi. Jersey gue dari tahun ke tahun gue bisa ngumpulin dari zamannya West Ham pertama kali berdiri sampai sekarang jersey gue kumpulin. Bobby Moore. Dia yang salah satu kaptennya Inggris tuh pas Piala Dunia. Bobby Moore juga ada. Oh iya bener lagi tuh, ada siluetnya beneran. Ya itu tahun 96 kalau nggak salah. 96. Berarti saya masih dalam kandungan itu. Masih dalam kandungan. Ada jersey-nya juga di sini. Bersejarahnya di sininya. Gerakan dia ngambil tendangan itu akhirnya jadi siluet tuh di sepatunya tuh, di sole dari. Ada juga calon juara IPL mungkin ya. Mungkin. Arsenal zaman dulu. Iya. Kaget kalau kita jersey banana, jersey pisang bilangnya. Ada legend saya, Carrick, ada pelatih saya juga di sini. Iya. Ada Tevez. Di Canio sih. Di Canio-nya di mana? Itu di Canio. Di Canio. Paling depan. Boleh. Nah. Yang mana yang Antonio Panenka nih? Van Basten lah. Van Basten juga ada ya ternyata ya. Ada Bang Paling. Gila tuh, nggak dilepas sama dia 100 juta tuh. 100 juta. Sekarang dilepas. 30 juta juga dilepas ini. Oh. The Collector kembali hadir. Halo JM Team, bersama gue Vovi. Pastinya kita akan mengulik nantinya benda-benda nih yang bakal kita kulik ceritanya dari hajatan bola dunia. Karena sekarang gue lagi ada di Bilangan Jakarta Selatan dan ini merupakan tempatnya kolektor dari para kolektor. Kalau misalnya JM Team sempat nonton konten-kontennya, mungkin orang yang satu ini itu terkenal dengan koleksi sepatunya. Tapi ternyata untuk koleksi jersey-nya dan benda-benda lainnya itu punya cerita yang banyak banget buat kita kulik. Langsung kita masuk ke dalam. JM Team bisa dilihat sendiri ya, JM Team ini sepatunya banyak banget di sini dan ini merupakan salah satu koleksinya aja karena nantinya di tiap sisinya itu juga ada koleksi sepatunya. Total tuh hampir 1000 pasang sepatu yang ada di ruangan ini. Itu belum yang lain ya, bukan cuma sepatu karena di sini juga ada koleksi kartu Pokemon, action figure, Star Wars dan lain-lain. Basket juga ada, tapi nggak kalah penting. Karena ini The Collector, kita menuju ke hajatan bola dunia. Jersey hajatan bola dunia juga banyak banget. Ada satu kemarin yang gue highlight, ada jersey-nya Ruud Gullit, teman-teman. Itu artinya di era tahun 80 dan juga 90-an. Kalau anak FIFA, kalau anak EFC pasti tahu dengan jersey tersebut karena lagi sering dipakai sama Ruud Gullit di game. Nanti kita lihat. Langsung kita ngobrol aja makanya sama yang punya. Halo. Apa kabar Om? Om ini ngelihat sepatunya aja dari masuk udah kaget. Banyak banget. Dan kita punya urban legend soalnya. Apa tuh? Katanya kalau misalnya brand ini mau masukin sepatu ke Indonesia, itu minta persetujuannya ke lo? Gila, kagak lah. Abisnya banyak ada tuh. Tapi banyak banget ini Om Pedro. Gue pengen nanya dikit. Untuk mulai dari koleksi sepatu dulu ya. Ini lo mulai koleksi dari tahun berapa sih? Mulai bener-bener koleksi sepatu sih dari zaman gua kuliah. Kuliah? 96-an. 96, oke. 96. Dan sepatu pertamanya memang Adidas? Adidas. Kenapa Adidas? Karena dari semua ini kalau kita lihat majority kayaknya Adidas semua yang ada di Dulu sini. sih awalnya gara-gara dikasih sama bokap gua tuh ada sepatu Adidas Gezel, terus gua pakai selama bertahun-tahun tuh awet. Gezel sama Samba tuh. Gezel sama Samba emang bisa dibilang badok nih. Iya bener. Nah terus sering berjalan gua ada suka salah satu klub bola di Inggris, terus gua nonton di sana. Lama-lama gue jadi culture yang Adidas tuh lebih tertarik gue jadinya. Yang hooligan itu fans bola di sana banyak yang pakai Adidas kan. Terus mereka koleksinya City Series. Nah mulai dari situ gue yang berbau City gue koleksi. Nah ini di belakang kita juga koleksi City Series ya, salah satunya kan ada di Manchester. Iya, ada Birmingham. Nih gue pernah lihat soalnya Om. Kotak sepatu ini katanya seharga sepatunya, bener? Oh enggak. Enggak.
Lebih mahal lagi berarti? Iya, hampir sama sih. Hampir sama. Ini 2 juta nih. Produknya sih kayaknya Cina punya nih. Oke. Gitu. Nah ini kegunaannya untuk apa nih? Karena buat kita yang awam dengan koleksi sepatu ya mungkin agak sedikit bingung. Ya Ini kegunaannya sebenarnya buat apa? ini lebih gaya-gayaan aja, bisa gini, terus lu bisa buka sendiri. Gitu. Dia kayak Iron Man. Canggih ya. Kita baru tahu loh, bisa keluar kayak gitu loh. Wah ini salah satu koleksi untuk City Series juga ya ini. Iya. Ini Samba ya? Ini Manchester, siluetnya sih dari spesial ya. Oh spesial Tapi ya. ininya Manchester. Ini memang ada seri dari size ngeluarin City Series seper 2025. Seper 2025 Nah, aja. jadi hanya 2025 pasang sepatu yang ada Nah. dan salah satunya ada di sini JM Team. Dan kalau nontonin kontennya Om Pedro juga banyak banget sepatu-sepatu yang bisa dibilang 1/100, 1/33 yang sepatu Karim Iya. Abdul Jabbar itu juga ada kan? Ada. Gue juga nontonin tuh soalnya. Tapi karena kita ini menyambut hajatan bola dunia, Om Siap. Pedro. Katanya Om Pedro juga punya koleksi-koleksi jersey nih yang berbau Piala Dunia. Piala Dunia ada. Ada? Piala Dunia ada. Tapi lebih gue tuh suka dulu suka bola tuh zaman Piala Dunia 98. 98. Nah, Prancis berarti ya? Prancis 98 pas Prancis yang juara tuh Zidane. Itu gue berusaha untuk ngumpulin semua yang jersey Piala Dunia World Cup 98. Semuanya berarti, Hampir 32 semua, tapi- peserta berarti ya? Iya, tapi belum semuanya. Oh, Emang lumayan juga tuh nyari jersinya itu untuk huntingnya. Tapi waktu itu pas tahun 98 itu Om Pedro berangkat langsung ke Perancis? Enggak. Oh enggak, tapi first time pernah. Tapi pasti pernah dong, Om Pedro mah nggak mungkin nggak pernah nonton hajatan bola dunia. Final Piala Dunia Qatar kemarin. Finalnya gue nonton. Juara 3-4 sama juara 1-2 gue nonton. Oh itu pertandingan gongnya itu. Berarti sempat ketemu sama Bang Valen juga berarti sempat di sana. Gua datang, dia pulang. Oh, aplusan. Jadi waktu gua Aplusan. ini dia tahu gua nonton. Lo ini deh laporan pandangan mata. Itu jadi ada sempat kalau lo perhatiin pas waktu live itu ada yang kayaknya ada yang dari kamera gua tuh. Oh. Iya. Karena gua pas lagi di sana. Info Gitu. lagi tuh info JMT. Tapi waktu itu berarti kalau pas ke sana berarti juga dapetin barang-barang dari hajatan bola dunia Qatar itu juga dong. Ya pokoknya kalau kayak merchandise-nya si Piala Dunia itu si Qatar itu, terus ID-nya semua itu gue simpen sial. Ya memang yang ada pada saat itu doang. Itu gue simpen sih semuanya. Ada ya? Ada. Boleh dilihat nggak Om Pedro? Boleh. Ayo, kita langsung lihat. Ini kita ke kamar mandi. Ah, ini kamar mandi? Kamar mandi. Oh oke. Bener dia di kamar mandi, beneran? Ini kamar mandi, bener kamar mandinya? Kamar mandi gua. Oh, kamar mandinya begini Om. Saya pakai sepatu apa enggak nih? Jadi bingung kan kita kan untuk masuk ke kamar mandi ini kan. Ini ada di sialnya, ini ID-nya. Ini beberapa. Ini kebetulan gue juga dapat tanda tangan Messi. Tanda tangan Messi dapetin di mana? Nah, gue beli. Kalau ini sih beli. Oh, beli. Tapi walaupun beli juga untuk dapetin tanda tangan Messi kan susah. Itu caranya gimana? Nah, jadi gue dapetin itu pas baru-baru. Jadi waktu kita selesai Piala Dunia itu, langsung gue biasa memang belanja di eBay itu. Oh, eBay iya. dan marketplace lainnya lah. Gue cari, ternyata ada yang jual cepat gitu. Dan masih belum digoreng lah harganya. Udah, gue ambil dan langsung lengkap. Ini bagus banget. Kita tunjukkan ke bawah sini. Nah, nggak cuma jersinya yang bertanda tangan sama Lionel Messi, tapi juga ada beberapa koleksi kartunya kalau bisa dilihat di bawah. sama sepatunya semua Messi semua. Oh, ini sepatunya juga. Iya, ini di sini. Ini emang Messi. Sepatunya Messi. Ini baru Messi. Ronaldonya ada nggak? Nggak ada. Oh, nggak ada. Oh, tim Messi atau tim Ronaldo? Berarti tim Messi. Gue tim Messi. Oh, tim Messi. Gue tim Messi. Tapi ini aja udah ngelihatnya udah amazed. Dari depan kita udah disambut sama sepatu yang bikin amazed. Terus juga kita lihat di sini. Ini di kamar mandi JM Team. Ini infonya ini di kamar mandi dan kita melihat ada koleksi ini. Ini baru di sini. Ada lagi nggak Om Pedro? Ada. Kalau itu paling yang Piala Dunia. Piala Dunia? Yang Piala Dunia 98 itu. Piala Dunia 98. 98 tuh. Yang beberapa jersey Piala Dunia sama Inggris gue juga koleksi yang Piala Dunia. Oh, Inggris juga ya? Nah, ada beberapa.
Piala Dunia 98, otak saya belum tumbuh dengan sempurna, kayak saya baru 1 tahun waktu itu, tapi saya masih punya memori dikit-dikit lah karena nonton di YouTube. Boleh nanti kita ceki-ceki lagi. Bentar, satu lagi. Iya. Kok bisa ada sih? Ya ini replika. Walaupun Untuk replika dapat ini replika. gimana, Om Pedro? Ini sih udah di satu paket. Ada tempat memorabilia di Kemang yang jual ini. Oh, memang ada ya? Ada. Lengkap dengan fotonya, lengkap dengan ada tulisan di sini personally sign, dan ini juga desain juga. Jadi nggak cuma ini yang desain, teman-teman, Jam Team. Ini juga desain. Sebelah sini Ini yang dekat kopanya, wastafel, ini yang ini di kopa. kopa ini juga ada, udah desain juga. Masih ada sepatunya juga. Ini sepatunya banyak banget. Di kamar mandi aja ada sepatu. Jadi kalau kita nontonin konten-konten sebelumnya dari Om Pedro, itu katanya ada sekitar 1000 pasang sepatu lebih. Nah, kita tanyakan langsung aja sama Om Pedro, kita klarifikasi. Jadi total ada berapa, Om Pedro? 870-an lah. Wow, 870. Iya, Berarti 870. sudah terkurasi, ada beberapa yang sudah dibeli lagi sama yang lain. Ya itu stok opnam gua Februari tahun lalu. Tahun lalu. Itu terakhir gua ngecek tuh sekitar segitu. Tapi setelah itu emang udah, karena wishlist gua udah banyak yang gua dapat, yang gua yang gua pengen udah dapat semua, akhirnya udah nggak terlalu banyak ini lagi, nyari-nyari lagi sih gua. Itu yang dihitung baru tahun lalu ya, Jam Team ya. Yang tahun ini kita nggak tahu ya. Belum kita pindah tuh. Kameramen, bisa dilihat tuh kameramen. Ada apa itu di atas itu? Juga banyak action figure di sana. Nggak cuma sepak bola juga, berarti Om Pedro emang suka banget sama olahraga. Olahraga Ya, main suka. nggak cuma bola juga, ada basket juga ya. kalau Basket, nggak salah ya. F1 F1. juga suka. Apa Sama ada olahraga yang memang di Indonesia kurang populer. Apa? Namanya dart. Olahraga dart. Nah itu gue suka banget. Itu gua suka banget. Paham itu. Yang kalau misalnya nyampe di 63 kali pasti itu komentatornya ngomong, wadah deh. Nah, tahu dia. Tahu. Iya, iya, Yang iya. botak siapa yang botak? Michael Van Gerwen. MVG. Michael Van Gerwen. Ilmu Jam Team, ilmu Jam Dari Team. Belanda. Pasti Belanda. paham Jam Team kalau kita apa. Tapi pengen lihat yang Piala Dunia 98 sama katanya ada satu koleksi ini ya, jersey gulit yang desain. Gulit. Gulit ada nggak ya? Lupa gue kalau gulit. Wah, sampai lupa yang punya juga. Kita ngeliat di nggak ada kalau Instagramnya. yang gulit yang desain. Coba nanti gue cek. Boleh, ayo kita cek. Boleh, Kita cek. Om Pedro. Ah, ah. Kita move lagi ya. Oke. Kamar mandi loh ini. Nah, ini kamar jersey, sebenarnya jersey West Ham. Ini kamar jersey West Ham. Jadi ini klub favoritnya dari Om Pedro, West Iya. Ham United. Banyak banget. Atributnya banyak banget. Nah, coba sembari kita lihat juga Om Pedro lagi nyari-nyari. bro. Oh, banyak banget ternyata. JM Team. Tapi kalau bisa dilihat di sini, ini koleksi West Ham-nya banyak banget. Om Pedro emang kayaknya The Hammers. Dan juga tadi kalau kita lihat di pintu masuk nanti itu ada sepatu dari Jared Bowen yang digunakan di UEFA Conference League Final itu edisi 2022-2023, berarti di saat West Ham menang sama Fiorentina. Nah, nanti bakal kita Betul. lihat juga ya. Nah, ini Om Pedro juga sembari ngeliat, ada legend saya di sini. Ada Siapa tuh? Cicarito. Oh, MU ya? MU. Om Pedro bisa pelan-pelan, Om Pedro takutnya nanti dimarahin sama Pak Bos. Iya. Karena memang kita, walaupun kita satu kantor tapi tetap ada rivalitas di sana. Wah, ini ada. Nih, izin kita ambil Om Pedro ya. Iya. Sembari kita tunjukin. Ini yang 98 Ini Kroasia 98 nih. 98. Ini Chili, Zamorano. Ini Chili, Ivan Zamorano. Dan masih dalam kondisi apik, teman-teman. Ini South Ini Africa, juga. South Africa. McCartney ya. McCarthy. Benny McCarthy. Valderrama. Valderrama juga ada, Kolombia. Ini legend, teman-teman. Ini dengan rambut kribonya. Dan setnya ada semua lengkap. Valderrama. Ini baru 4. Om Pedro kalau dikeluarin semua ini kayaknya tangan saya bisa penuh nih kayak ini. Wah, ini legend. Ronaldo. Yang ini legend. Ini walaupun kalah di final tapi ini legend. Ini. Karena ini menjadi stomping ground-nya pemain yang satu ini, R9.
yang bertukar baju dengan Thierry Henry. Nah, ini juga temennya Henry nih. Ini yang juara. Zidane. Ini yang juara. Zinedine Zidane. Om, sembari kita cerita dikit ya. Ini Ya. dapat ini dari mana aja, Om? Hunting aja. Hunting? Banyak dapat di Indo sih, banyak teman-teman kita juga yang jual. Oke. Seller-seller gitu. Oh, jadi memang karena waktu itu experience pertama kalinya adalah Hajatan Bola Dunia 98, 98, betul. makanya dicoba untuk dikumpulkan koleksinya ya. Iya. Sampai ini di tangan kita aja di 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini Om Mamdi. Mandi. Om Mamdi. Ini agak jarang nih. Ini agak jarang nih. Om, karena saya baru lahir ini, Om baru setahun. Saya baru tahu tuh ada pemain namanya Om Om Mandi. Mandi. Tuh. Gigit. Bagus tapi menurut Om Pedro dari koleksinya semua ini kan banyak deh Om. Ya. Yang paling susah dapetin ya? Karena 98 kan bisa dibilang kan agak sedikit susah nih nyari, sekarang 2026 berarti sekitar hampir 30 tahun. Hampir semuanya rada susah sih kalau 98 memang ya. Emang nyarinya nggak bisa langsung nemu gitu. Kadang kita nggak nyari, toto ada gitu. Jadi emang kalau kayak kita kolektor itu suka kayak kadang kayak hoki-hokian juga gitu. Ada hokian terus juga bisa jadi memang kayak oh ini memang udah takdirnya gue punya ini. Terkadang gitu juga sih gitu. Tapi emang ceritanya para kolektor tuh emang beda-beda dan juga unik-unik. Sama dengan kayak Om Pedro salah satunya tadi, kayak emang kadang tuh barang nggak dicari tiba-tiba datang. Iya. Pas dicari-cari nggak dapet. Nggak dapet. Pas nggak dicari toto nongol nih barang. Berarti total untuk yang 98 udah kekumpul semua berarti 30. Enggak, belum. Mau ada 20-an sih. 20-an. Ya kan Inggris belum ada. Tapi yang sisa-sisanya tuh masih Jepang udah dapet, Inggris udah, Jerman udah. Yang ini kayak Korea Utara ya, itu nggak ada. Jadi susah negara-negara tuh. yang emang cuma sekali dua kali masuk Hajatan Bola Dunia agak susah untuk dicari itu ya. agak susah. Tapi melihat ini aja udah miss kita. Ini Brazil dengan nameset Ronaldo masalahnya. Kalau mungkin JM Team sering nontonin kontennya Thierry Henry tuh pernah sering cerita juga kan maksudnya Henry kan. Oh iya. Jersey paling ikonik yang pernah dia dapatkan di saat bertukar dengan pemain ya jersey-nya R9 di World Cup 98 di final. Tapi kan dia ngalahin soalnya di final. Nah, ini yang eye catching juga Om Pedro. Sebenarnya kita pindah dari Hajatan Bola Dunia. Kenapa West Ham United Om Pedro? Dari banyaknya tim di Inggris, kenapa West Ham United? Kalau gue memang dulu suka koleksi jersey. Awalnya tuh gue koleksi jersey memang rata-rata karena bapak gue dulu suka nonton Liverpool. Jadi gue suka Inggris tuh. Dari kecil emang suka Inggris. Nah terus akhirnya gue sempat ke sana. Itu gue sempet nonton tuh dulu, nggak nontonnya tapi nggak di stadion gitu. Jadi pas di East London itu ada pertandingan di TV, lah ini kok timnya bajunya keren nih, kelihatan blue gini kan. Terus mainnya juga waktu itu pas lawan MU, zaman Roy Keane tuh. Nah, Roy Keane ini udah terbilang bad boy lah, antagonis gitu kan. Iya. Nah, gue pas saat itu tuh ada namanya Julian Dicks dari West Ham, itu lebih bad boy menurut gue, karena dia menandingin si ini nih, si Roy Keane ini. Roy Keane gimana, dia juga saling inilah. Dan mainnya saat itu memang against modern football lah, jadi bener-bener bola Inggris banget, total football, gaya-gaya Inggris banget lah mainnya si West Ham itu saat itu. Sehingga gue cari tahu saat itu kan internet kan susah ya. Masih belum. Ya, jadi kan kita pengetahuan soal ini agak susah gitu loh. Sampai saat itu gue nonton ada film di tahun 2005 namanya Green Street Hooligans. Nah disitulah, ini bukannya tim yang waktu itu gue pernah nonton, si West Ham ini kan. Ya udah, terus lama-lama gue cari tahu, akhirnya West Ham itu juga bukan hanya karena bola aja, tapi dia culture juga, dari musik lah, dari gaya hidup, terus juga akademi footballnya itu bagus gitu. Dan mereka,
gua rasa sih sama ya, klub-klub yang lain juga sama kayak West Ham, tapi menurut gua di West Ham itu kita fansnya West Ham udah kayak keluarga gitu. Kita ngerasa selama beberapa kali gua nonton home di sana atau West sekalipun, kita udah berasa kayak family aja sesama The Hammers itu. Jadi ya kayaknya sih selamanya sih gua akan West Ham gitu. Karena waktu itu ada satu temen nih Om, dia juga punya cerita. Ada satu temen gue yang ternyata fans West Ham. Karena jarang banget kan di Indonesia. Iya, memang. Apalagi di era gue, maksudnya West Ham kan belum sedikdaya itu. Iya betul banget. Dapetin piala conference aja kan baru 2022-2023. Iya. Makanya ngelihat koleksi West Ham sebanyak ini, itu kita kaget. Dan ini mulai dari kapan berarti Om? Untuk koleksi West Ham? Dari gue pertama kali lihat itu tuh dari 2000 itu udah mulai. 2000? Dari tahun 2000 ada, gue udah mulai, tapi bener-bener yang mulai detail nyarinya itu 2010-an. 2010 berarti. Wah, ini Saat itu tuh kita juga di Indonesia akhirnya kita sesama teman-teman yang suka West Ham kita buat Jakarta Hammers. Jakarta Hammers, iya. Nah, saat itu, disitulah gue mulai gila lagi tuh mengkoleksi jersey. Nah, boleh diceritain dikit mungkin Om Pedro, koleksi West Ham yang paling memorable, mungkin yang nilainya paling sentimental buat Om Pedro, yang mana Om? Sebenarnya kalau di sini yang match worn-nya ya, ya ini bukan, ini yang match worn tuh di sini nih rata-rata nih. Ini match worn semua. Match worn itu? Match worn. Wow. Itu gue dapat lelang langsung dari West Ham ya. Oh, lelang langsung dari. Oh, West Ham memang buka lelang untuk match Bukan worn. lelang. Dan kebetulan gue tuh 2015 pertama kali gue kesana tuh masih di Upton Park. Nah waktu itu terus gue ditawarin untuk jadi koresponden West Ham di Indonesia. Jadi Twitternya West Ham dibuat versi Indonesia, terus gue tinggal terjemahin doang tuh. Setiap pertandingan minimal 5 dia lagi ngapain gol atau kena kartu merah atau apa, gue ke bahasa Indonesia. Dan mereka ngegaji gue dengan jersey tanda tangan. Karena mereka tahu gue suka jersey kan. Iya. Ya udah, gue ambil, udah nggak apa-apa. Gue ambil, makanya kalau lo lihat ini banyak yang sertifikatnya dari West Ham ya, karena pemberian hadiah dari mereka itu. Jadi ini langsung dari sana berarti. Langsung dari sana. Jadi iya. bukan ikut ada yang match worn, mungkin ada yang ikut open Ya day dan kalau lain-lain. match worn ada beberapa memang yang gue ikut lelang. Tapi juga ada yang gift ternyata, karena memang ternyata Om Pedro itu sempat megang bisa dibilang sosial media dari West Ham di Indonesia. Sempat, iya. Ada legend saya, Kerik, ada pelatih saya juga di sini. Iya. Ada Kerik, ada Tevez. Di Canio sih, di Canio-nya di mana? Itu kan Di Canio. paling depan. Paling depan. Boleh, Om Pedro. Sembari kita lihat Paulo Di Canio ini legendnya West Ham ini, anak Badung nih. Anak Badungnya West Ham ya ini. Dulu ikonnya West Ham ya Di Canio sampai akhirnya tergantikan masuk ke era 2010-an. Dimitri Payet, bener. Payet ini dapetnya di mana? Ini dari West Ham. Oh yang ini dari West Ham. Nah, terus masih langsung tuh Pedro dari Payetnya Itu ada langsung. tulisannya bener ya tuh Iya. Pedro di sini. Langsung Payet nih masa-masa dia masih di West Ham tuh sebelum dia akhirnya dibully sama dibully. karena tindakan dia juga sih. Tapi tetap aja ya kalau gue nonton Premier League di era itu ya yang melekat dari West Ham ya Payet memang udah nggak ada obat itu pemain. Free kicknya itu gila sih. free kicknya gila. Ini lengkap nih, baru-baru juga ada nih, ada Haller, ada Soucek, ada Ran Cresswell juga, Sam Byram pun juga ada. Lu tahu lu sama pemain muda ini. Pemain muda kita kalau misalnya main FIFA Om pasti paham. Oh iya Om. benar. Kita harus ngecek dong Iya, potensial pemain ini berapa biasanya kan. Iya. Arbeloa, ini pelatih ada di sini nih, ini pelatih. Tadi Kerik, sekarang ada Arbeloa nih. Ini bekas pemain MU, nih. iya. Yang udah reuni di Brazil. Zabaleta mana? Zabaleta ada nggak ya? Zabaleta ini Lupa di gua. Gabidon. Di bawah juga ada ternyata. Ada. Di bawah itu Arnautovic, ada James. Zabaleta kayaknya gue belum sempet deh. Zabaleta belum ya? Oh, dia ada pemain juga kalau main ini suka emosi nih. Udah. Ada tanda tangannya. Tapi yang rame-rame. Ini kan di nama Zabaleta nih. Oh iya. Ada, tapi yang rame-rame yang nggak sendiri ya. Nah, Lengkap banget tapi. ini jersey gue dari tahun ke tahun gue bisa ngumpulin
dari zamannya West Ham pertama kali berdiri sampai sekarang jersey-nya gue kumpulin. Dari West Ham pertama kali Iya, berdiri. tapi karena keterbatasan ini juga, sehingga dari tahun 70-an tuh akhirnya gue dapatnya. Oh, akhirnya dari tahun Ini sebenarnya jersey yang pertama kalinya tuh 1901. 1901. Oke. Tapi ini replika. Hanya replika yang memang nggak dijual gitu. Jadi gue dapet dari orang West Ham. Karena dijual bisa dapat Karena dari kalau zaman dulu kan dia nggak ada patch-nya, numbernya, udah gini doang. Ini Legend of Tomb 1901. Ini di game juga ada soalnya. Biasanya kalau Yeah. kalau kita main Ultimate Team tuh biasanya ada tuh jersey-jersey. Iya, bener, yang zaman dulunya ya. Ini Iya. salah satunya nih ada nih memang. Nah kalau yang legendnya tuh setelah era ini kan dulu ada namanya Bobby Moore. Bobby Moore. Dia yang salah satu kaptennya Inggris tuh Sempet. pas Piala Dunia. Bobby Moore juga ada. Pokoknya lengkap banget. Om, ini banyak banget Om. Jadi total berarti kalau untuk jersey ini yang ada di ruangan ini aja deh. Yang ada di ruangan ini totalnya berapa Om? Total jersey-nya. Kayaknya sih ada 700-an ada lah. 700 mungkin ada. Karena tapi 500-nya itu West Ham. 700 jersey 500 500-nya West Ham. Soalnya emang dari masuk pun kita juga udah ngeliat dari pintunya pun nanti bisa dilihat itu langsung ada London Stadium gitu lah, markasnya dari West Ham, maka kita langsung lihat di sini West Ham kanan, West Ham kiri, West Ham depan, bahkan ada pialanya juga, ada piala Conference League-nya juga. Iya itu. Wow. Sama satu lagi Om Pedro. Ya. Sempat ngeliat di konten salah satu YouTuber juga, itu Om Pedro punya sepatu Adidas yang juga berkolaborasi sama pemain-pemain juga ya. Ada edisi sama Antonio Panenka kalau nggak salah. Oh iya ada ya? ada. Ah, itu Ayo, boleh. kita lihat. Itu edisi Europack namanya. Edisi Europack. Oh, jadi memang khusus di hajatan bola Eropa waktu itu. Iya. Piala Eropa. Sembari kita lihat. Nah, ini. Nah, Yang mana yang Antonio Panenka nih? Kalau- Basten lah. Van Basten juga ada ya ternyata ya? Paling Nggak dilepas sama dia 100 juta bro. 100 juta. sekarang dilepas. Oh. Ayo kita open bid yuk. Nah, sekarang sama saya juga. Saya juga lagi susah. Orang susah lagi kumpul. Susah lagi. Anjir. Kagak lah. 100 juta. Jadi sekarang berapa? Oh, enggak itu 100 juta. Ini sih nggak tahu ya marketnya berapa. Gue beli waktu itu masih harga retail 2,2. 2,2 dan Iya. sekarang juga Belinya 100. di mana tapi? Apa? Beli di Beli di mana? Di Inggris. Kan? Di size. 2,2 di Inggris. Iya, yang dipikirin ada 2,2 dapatnya di Inggris. Sekarang ditawar 100 sempat waktu itu katanya nggak dilepas. Itu berapa puluh kali? Iya. Sekarang dilepas sih. Oh, sekarang dilepas. Tim tuh. 30 juta juga dilepas ini. 30 juta. Tuh langsung di kolom komentar ya boleh Tim. Masih jadi komentar. Gua bayarin. Bang paling jadi mau tuh. Gua bayarin sekarang kalau gua masih jadi komentator. Tuh, sekarang nih hari Minggu kata pemerintah paling telat kasih THR nih. Iya. Tanggal 15 nih. Kalau ini Panenka Nah, ini karena tendangan Panenkanya itu kan di Piala Dunia. Iya, Piala Eropa. sorry. Piala Eropa sampai akhirnya kalau ada chip di penalti ya udah pastinya Itu itu Panenka Panenka. namanya disebut. Karena pertama kali dia yang mempopulerkan. Nah, ini yang Van Basten ya. Ini yang Van Basten yang tendangan tahun 88 ya. Itu kalau nggak salah Tendangan yang dia keras banget first time dari volley, jauh. itu volley ya, first time volley kalau nggak Iya, salah betul. ya. Nah, nih boleh Ini dilihat. kan dia ada ininya. Oh, ini. Nah, itu yang bersejarahnya di sininya. Gerakan dia ngambil tendangan Ah. itu akhirnya jadi siluet tuh di sepatunya tuh, di sole dari sepatunya ada gambar dari Van Basten deh. Tuh. Panenka juga ada. Terus satu lagi ini kalau nggak salah ya, Inggris Gascoigne. Gascoigne ya? Gascoigne itu dia abis golin, Mm-mm. dia buat selebrasi namanya dentist chair. Dan Jadi dia Fisker. pura-pura tidur, terus ada yang inin air diinin ke dia, jadi dia langsung Oh, kumur-kumur Ya, pas seperti lagi inilah. di dentist ya.
Oh iya beneran gitu, ada siluetnya beneran. Ya itu tahun 96 kalau nggak salah. Euro 96. 96, berarti saya masih dalam kandungan itu. Jadi masih dalam kandungan. Ada jersey-nya juga di sini. Ada Gascoigne. Ada jersey-nya juga bisa dilihat. Ada jersey-nya Gascoigne, ada jersey-nya Panenka juga di bawah. Wah, ini soalnya konten yang selalu dilihat sama teman-teman nih. Oh siap. Yang lain nih pokoknya nontonin konten Om Pedro pastinya pengen banget ngeliatin stok sepatunya. Dan juga kalau ngeliat di sini nih sampingnya itu nggak cuma juga edisi Euro tapi juga ada edisi Adidas juga kolaborasi sama klub-klub nih. Ada Liverpool, terus juga ada nggak cuma Liverpool aja bukan cuma klub doang. Nih ada yang spesial, ini juga tribute tuh Jurgen Klopp. Ini dapetinnya gimana nih Om Pedro? Ini udah dapat. Ini sih kayaknya ini ya apa? Kolaps atau emang dibuat khusus gitulah. Jadi memang nggak dijual ini. Waktu itu gue dapatnya dari kolektor juga. Nggak dijual, dapetnya dari kolektor ya? Dapatnya juga dari kolektor. Jadi nggak Bukan dijual pasaran gitu loh maksudnya. Jadi nggak cuma sepatu retail yang dapetin, tapi sepatu-sepatu yang memang nggak dijual ke pasaran itu juga ada di sini koleksinya. Ada satu lagi juga ada sepatu dari, nah kalau nggak salah ini ya yang nggak dijual juga ya? Ya ini memang untuk krunya Munchen. Bayern Munchen. Itu bisa dapetinnya gimana tapi? Karena ini kan untuk kru kan berarti? Ya itu jadi dapatnya dari kru juga yang ngejual. Oke. Jadi dia ngejual di marketplace. Nah awalnya yang beli ada orang Inggris, terus gue beli dari orang Inggris itu. Panjang ya alurnya. Lumayan. Panjang alur Pedro. Karena kita di kolektor di Adidas ini ada namanya AOA, Adidas Only Edition. Nah itu sama kolektor tuh kita punya grup sendiri. Kadang kita suka ada yang mau barter nggak sama ini, ada ini wishlist gue ini. Jadi kita bisa saling tukar-tukaran atau beli gitu. Jatuhnya ya satu dengan nggak harus beli ya, kadang bisa swipe gitu juga bisa. Bisa swipe juga. Bisa. Lo punya apa, dia punya apa juga bisa. Ini kalau yang di sini ada yang di swipe sama Om Pedro. Mau di swipe maksudnya? Nggak, yang di sini ada yang pernah di swipe gitu sampai akhirnya dapat di sini. Nggak ada sih. Nggak ada ya? Yang di sini nggak ada. Yang di sini nggak ada. Tapi lengkap banget, nggak cuma Liverpool, Munchen, Manchester Ada United juga calon ada. juara IPL mungkin ya. Mungkin Manchester City. Oh bukan. Bukan. Coba, wow ini kita harus merogoh ke bawah dulu ya. Sebentar kita ganti geser. Iya. Oh kuning. Tapi ini Arsenal zaman dulu. Iya. Sampai kaget. Kalau kita jersey banana, jersey pisang bilangnya. Ini tahun berapa berarti Om Pedro ini? Ini sih baru, tapi ini rilisnya sih 2020 kalau nggak salah. 2021. Dapatnya kolektor atau retail? Ini retail. Retail. Tapi kalau yang edisi-edisi khusus kayak gini tuh mereka biasanya jualnya raffle. Raffle Jadi, itu gimana tuh? Raffle itu kayak lu undi. Jadi daftar dulu di emailnya, nanti diundi tuh siapa yang dapat. Nggak banyak dia, terbatas. Bisa begitu ya ternyata ya. Ada sistem raffle gitu ya ternyata ya kalau beberapa sepatu ada banyak. Ya. Dan itu memang dilakukan sama semua brand memang ya? Apa cuma Adidas saja? Kayaknya Nike juga gitu kok. Oke. Ada juga beberapa yang di treatment kayak gitu ada. Itu nggak cuma ini, tapi kalau kita lihat, kita pindah, geser lagi. Nah, geser dikit kameramen. Nah, ini dia. My Legend, David Beckham. Ada sepatunya, ini kalau nggak salah ada 3 edisi ya. Waktu itu ada yang... Kan Beckham kan ada yang waktu di MU dia pakai nomor 7 kan? 7. Nah, habis itu dia pindah ke mana? LA Galaxy 23. Terus 33 ini waktu dia di PSG. PSG ini kalau yang PSG ini sepatu apa nih Om Pedro? Ini sebenarnya Ultraboost. 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 Oh. Tapi juga ada siluet Predator di sini ya ternyata. Iya, ya. Ultraboost Predator. Kita aja baru tahu ada Ultraboost Predator ternyata. Ada Ultraboost Predator. Iya, benar Bang. Kalau itu ada gua tiga-tiganya. Ada. Ada Bang. Iya dong. Oh, dia. Yang di depan ya Bang? Ini kalau sepatu bola, Bang Valen udah... Ntar lu lagi nge-like-in Letik. nanti akan ada episode sama Bang Valen, tenang. Karena koleksi jersey-nya sama sepatunya Bang Valen juga banyak nih. Sebenarnya kita mutar lagi ya. Om Pedro, mungkin kalau sepatu tadi udah... Nah ini ada sepatu bola World Cup nih. Ada sepatu? Ya, ada ya ternyata? Di situ ada... Oh,
Oke, ada seri World Cup juga. Ada loh. Nih, ada nih Abidin. DJ Abal. DJ Abal. Karaoke hubungi dia nih, karaoke. Tur kita Om Abidin sama Bang Valen. Amin. Ah, ini edisi yang tahun 1966. Iya. Boleh izin pegang Om Pedro? Silakan. Boleh ya? Ya bisa gitu, gua jebol semua dia mau ngerawatnya bisa. Nah, iya itu yang juga pengen ditanyain. Walaupun memang juga pasti Kuncinya mah AC terus. AC. AC 24 jam. Kayak ini ya. Siberian Husky ya. Manja. Nggak bisa panas. Manja. Manja. Ini Inggris ya sih. Ini Inggris yang juara Julie Remens. Piala Dunia dulu namanya kan masih itu. Oh itu. Ini Tahun tanda tangan- 66. Ini tanda tangan siapa Bobby nih? Charlton. Ini kayak Bobby Moore deh. Ingat gua Moore. Bobby Moore. Oh, lengkap berarti sepatunya sama topinya ini berarti Iya. ya. Ini dapetnya di mana Om Pedro? Ini dari kolektor juga Ini nih. semua dia nggak ada yang Iya. Dari kolektor. Ini kolektor. Karena emang ada komunitas itu jadi bisa Iya. untuk ini ya, ngambil ya basket datang nantinya. sini juga heran banyak banget basketnya. Iya, soalnya nonton di konten juga ada 30 klub NBA itu lengkap koleksinya juga. Ya, Adidas. Nanti kita lihat situ. Nanti sembari. Tapi ini selain Sekarang dia ini. lagi kayaknya dari Pokemon. Nah, iya. Pokemon. Jadi kapan ke Masa- Jepang Om Pedro buat nyari kartu? Bulan April kayaknya. Oh kan? Iya. Doain aja lah bulan April. Karena kalau Bisa main. Pokemon pasti kan ke Jepang dong. Ya, Jepang. benar. Kemarin teman juga ada yang habis ke Jepang juga soalnya. Nah ini boleh dilihat sedikit mungkin. Sembari kita ngelihat ke koleksi lainnya ya. Karena nggak cuma Bukan air. sepak bola. Apa? Nih, sebenarnya dari dulu udah ada yang Indonesia. Ya kan Om? Oh ya, Nih, dia udah ada Borneo kan baru sekarang tuh kemarin rame. Oke, udah punya lama. sumuran gua ini. Bali itu keluar tahun 77 di Prancis. Sedangkan Produk baru kemarin produksinya gue Prancis. ngeliatnya di PIM 3 tuh. Ya, itu karena dia ngelihat udah pernah diproduksi di tahun 77 itu. Ini yang barunya Ini 2024. barunya. Ini yang 1977. Itu perlu ya PT. Perlu. Enggak. Nah ini Pablo. enggak. Ini kan yang Jadi- jadi urban legend kan? Gila. Masuk ada Borneo, Java apa? Purple dia. Enggak Jadi ada gimana Om gilanya. Pedro ini? Nah, kalau sekarang kan Kalimantan tuh. Hmm. Nah, zaman dulu yang tahun 77-nya itu Borneo. Borneo. Nah, ini Borneo nih. Nah, ini semua Borneo. Ini Borneo semuanya. Itu yang Dijualnya ini di Indonesia Borneo. ya? Enggak. Iya kan? Jualnya nggak di Indonesia. Padahal Borneo tapi nggak dijual di Indonesia. Enggak. Itu produksinya Perancis, jadi jualnya di Eropa. Oh. 500. Ini dari 80, 83. Terus juga. Nah, ini- Nah, kalau yang ini Ini batik, edisi batik. edisi batik. Tahun berapa nih Om Pedro? 2000? Ini berapa? 5. 2006. 2006. 1/500. Dan nggak dijual di Indonesia saat itu. 1/500 berarti ini nomor 1. Enggak. Jadi Pokoknya- dia 1 dari 500. Ini batik yang cowoknya, batik cowok. Cewek. Lu cari di Blackburn-nya aja nggak ada nih Blackburn. Ini Blackbird. Ini Blackbird juga bingung. Jadi gimana Om Pedro? Bener nggak itu? Apa tuh? Iya. Urban legendnya masih kita tanya loh. Enggak. Tidak bener lah. Mana ada. Tapi kalau yang Adidas Die Hard Fan itu kan sama bokap gue tuh kolektor. Itu justru suhu gua itu. Namanya Om Hari. Itu emang maksudnya itu kantor. Kan gue ada itu. Iya, dia sebenarnya itu dulu kantor. Terus karena dia suka Adidas, jadi sebenarnya Die Hard Adidas Fans itu nickname-nya beliau Nah, tuh. Kalau di Kalau dia marketplace atau dia show ininya, sebanyak lu juga ininya nih. ya banyak gua. Tapi dia lebih vintage ya. Dia pokoknya vintage tuh Om Hari udah jagonya. Lebih vintage. Pusing ngeliatnya. Kalap di sini mah. Ih, dekat rumah bokap lu itu. Sebelahnya. Iya, Iya. di depan. Kita ke checkpoint terakhir nih berarti. Oke. Checkpoint terakhir. Karena ada Nah, ini ada Adidas juga yang musik. musik. Oh iya, tadi Om Musik Pedro ya, sempat cerita Noel, juga. ada Liam, Oh, Oasis semua di sini ada nih. Oasis, Run DMC juga dari Adidas. Tetapi kenapa musik juga itu ikutan sama Karena culture dari salah satu culture budaya Britpop. Britpop? Iya, Britpop itu. Dulu ya banyak dari Manchester juga band-band itu kan yang lahirnya dari sana. Manchester dan Liverpool. Nah ini dia.
ini kamar kalau ini ya, Om Pedro ya. Ya ini kamar gua. Ini sih lebih ke masa gua SMP, SD. Gue dulu suka basket. Sehingga gue di sini koleksi gue yang lebih ke basket. Mata saya berbinar-binar di sini melihatnya, lengkap di sini. Adidas Superstar dari semua klub basket. Ya, tapi ada satu sepatu nih. Ini yang sempat diceritakan juga di kontennya. Nah, ini tuh katanya adalah edisi Friends and Family. Friends and Family. Iya. Jadi memang dikasihnya hanya untuk teman-teman aja gitu. Nah, gue tuh dapat dari salah satu kolektor Adidas di Jerman. Namanya Sneaker Queen. Nah, ini gue dapat dari dia. Ini tadinya dia dapat langsung dari Karim. Terus habis itu kalau nggak salah dia punya 2. Yang satu dia kasih gue, dia jual ke gue. Dijual ini ya. Ini jual. Berarti ada berapa pasang ya? 33 doang. 33. 33 pasang, satunya di sini. Satu di sini. Ini gue nomor 30. Nomor 30. Ini 33. Karena nomor 33 itu adalah nomornya Karim Abdul-Jabbar. Nomor Karim ya, nomor punggungnya Nomor Karim. punggung Karim pas di Lakers. Yes. Lu Alcindor, akhirnya ganti nama. Yes, Karim betul. Abdul-Jabbar. Zaman masih di Milwaukee Bucks. Milwaukee Bucks. Iya. Kalau yang kanan ini apa? Oh, ini Larry Bird. Ini Larry Bird ya kan, Larry Bird sama Magic Magic Johnson Johnson. kan dulu rival paling dahsyat Kalabadi lah saat ya itu. di era itu. Celtics dan Lakers ya. Larry Bird, Magic Johnson. Terus ada satu lagi, ada sepatu yang gede banget. Ada sepatu yang gede banget di belakang nih. Ini ada sepatunya Shaquille O'Neal. Ini ukuran size berapa? Ini sepatu raksasa. Ini size-nya Shaquille O'Neal. Shaquille O'Neal memakai 59. Astaga, 59. Itu kepalanya 2 kali lipat. Iya. Oh, boleh ditaruh ke bawah nggak, Om? Boleh dong. Nah, kita coba jajarin ya, Om. Kaki kita ya. Kaki Om Pedro deh. Nah, kaki kita segini. Gua 43, lo berapa? 43 sama. Iya, 43, 59. Jauh banget. Jauh banget. Ini dapetnya di mana, Om Pedro? Ini lelang. Ini lelang. Jadi pas saat ini si Reebok Pump-nya dia, Shake Attack, keluar lagi. Si Shaquille tanda tangan ada 5 atau berapa pasang gitu, gue lupa. Terus dia lelang. Ini sepatu yang pas All Star dia taruh HP nggak sih waktu itu? Yang dikasih antena? Iya, Ini untuk kan? lucu-lucuan ya. Untuk lucu-lucuan pas All untuk Star gimmick kan, ya, dia benar kan ini. pertama kali All Star terus Iya. ini sepatunya. Dan gak cuma itu ada nih, di sini juga di belakang juga ada nih, banyak juga nih. Jordan kalau ini. Nah, ini Jordan dari zaman AJ1 sampai AJ dia pensiun dari Washington Wizards. Wizard. Setelah itu yang collapse gue udah nggak ngumpulin. Jadi gue yang OG-nya aja lah. Karena gue ngikutin saat itu gitu. Gue nonton Jordan juga saat itu. Karena emang Walaupun di TV. di era itu kan maksudnya di era 90-an basket itu juga maksudnya tidak hanya sepak bola jadi JMT, tapi basket juga jadi salah satu olahraga yang jadi primadona juga ya. Ya, Liga basket kita, terus juga untuk Liga basket NBA juga masih disiarkan di TV nasional waktu itu kalau nggak salah ya. Jadi basket tuh juga melekat pastinya di era itu. Kalau untuk basket, koleksi basket ya, total ada berapa sepatu? kalau basket sih belum ngitung banget gua gitu, tapi sekitar 50-an ada sih. 50-an pasang ya. Ada. Dan untuk value-nya mungkin? Nah, karena dari tadi kita nggak nanya value nih. Value-nya kalau yang basket aja deh. Kalau sepak bola kayaknya udah ketinggian kayaknya nih. Kalau untuk value nih Om Pedro. Tapi gini, jadi rata-rata nih yang gua dapet itu memang gue berusaha untuk mendapatkan dengan harga retail. Oke. Jadi semua itu gue tidak pengen dapat dengan harga gorengan. Jadi memang ini kan rata-rata yang gue punya itu memang berdasarkan apa yang gue suka tuh. Iya. Dulu gue pernah ngalamin ini, akhirnya gue cari tuh. Jadi memang bukan yang ke FOMO-an atau yang lagi kekinian gitu kan. Jadi memang rata-rata harganya juga bukan harga yang gila-gila. Oh, gitu. Jadi gue dapetnya sih masih oke. Jadi itu tips juga ya mungkin buat JMT yang pengen mulai koleksi, mau itu sepatu, mau itu jersey. Jadi kalau ikut lelang artinya coba press ke harga retail. Ya. Ada tips lagi nggak dari Om Pedro? Karena Om Pedro kan ini bisa dibilang kolektor lah. Nah, kalau teman-teman nih JMT semua pengen mulai koleksi nih, tipsnya seperti apa? Ya sukanya apa dulu,
Terus kalau bisa sih memang mengkoleksi apa yang disuka. Hmm. Jadi bukan karena si ini punya ini atau lihat ini jadi FOMO atau apa sih. Karena kalau misalnya ngikutin FOMO, sepertinya nggak akan habisnya, nggak ada akan habisnya itu. Yang ada juga kantong udah. Ya karena hasrat kita pasti Iya. pengen beli terus kan, maksudnya kalau Iya. lihat barang ini, aduh kayak Dan kalau gua dulu kita di Adidas itu ada namanya, kita sesama kolektor tuh kayak ada bahasa kita tuh, jurusan lo apa? Jurusan gue Gezel, jadi lo ngumpulin Gezel doang. Ada juga kayak gue jurusan City Series, jadi gue lebih banyak ke City Seriesnya. Jadi kita mengelompokkan itu berdasarkan dari siluet-siluetnya dia. Nah itu lo akan lebih fokus sih kayak gitu dibanding lo semuanya lo ambil, ya gitulah. Fokus satu dulu ya JMT ya. Ini sebagai contoh nantinya jikalau kalian sukses nantinya bisa ikutin Om Pedro. Tapi fokus satu dulu ya, karena kalau yang di sini semuanya ada. Mau dari sepatu siluet ya apa, Samba, Gazelle, spesial, terus juga mau jersey, mau olahraga apapun itu ada semua di sini pokoknya. Om Pedro, terima kasih banyak. Sama-sama. Om Pedro, Sama-sama. Ini sebuah kehormatan mungkin ya, karena jarang banget memang Om Pedro bisa membuka pintunya untuk memperlihatkan koleksinya, baik itu sepatu, baik itu jersey, baik itu action figurnya. Nanti bakal kita ketemu lagi di episode The Collector selanjutnya. Siapa yang bakal kita datangin rumahnya? Jangan lupa untuk subscribe YouTube dari JMTV. Kita pamit undur diri. Selamat malam, bye-bye.